Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia surga sudah pasti sempurna. Ia bukan hanya batin, tapi juga lahir. Coba cek lagi di Quran dan hadis. Ia dibentuk dari tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah, dibentuk kembali dengan kejadian yang lebih sempurna. Umur manusia surga sebaya dengan usia Nabi Isa alaihi salam 33 tahun. Kegantengannya mirip Nabi Yusuf alaihi salam. Manusia ganteng yang sudah bisa bikin heboh istana. Fisiknya setinggi dan sebesar Nabi Adam alaihi salam, dengan dada yang bidang selebar 70 hasta. Akhlaknya semulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai info tambahan, adapun ciri-ciri Nabi Adam diantaranya memiliki tubuh setinggi 60 hasta. Hasta merupakan ukuran yang biasa digunakan oleh orang Arab. Satu hasta sama dengan 45,72 cm. Dengan demikian, 60 hasta sama dengan 27,432 meter. Sebagaimana dibuktikan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah hadis berikut. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, telah Allah cipta Adam dengan semua ciri fisiknya, tingginya 60 hasta. Selesai Allah menciptakannya, Allah berfirman, sana pergi dan ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk itu dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu, sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucumu keturunanmu. Adam mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat menjawab Assalamualaika warahmatullah. Dan mereka menambahnya lagi dengan wabarakatuh. Maka siapapun yang masuk surga, ciri fisiknya seperti Adam, tingginya 60 hasta. Namun manusia semenjak zaman Adam, tingginya semakin berkurang hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Air liur penduduk surga sangat manis. Kalau saja ia meludah ke dunia, maka seluruh air laut akan menjadi manis. Kalau jari kelingkingnya diletakkan di dunia ini, maka terang benderangnya yang melebihi cahaya matahari. Makanannya segala macam buah-buahan, yang bila digigit akan terasa lebih lezat dibanding gigitan-gigitan sebelumnya. Kelezatan dan kenikmatan yang terus meningkat yang tidak pernah bosan dan membosankan. Ucapan tiada lain selain ucapan salam dan selamat sejahtera. Orang yang terakhir kali masuk surga akan mendapat surga yang luasnya 10 kali lebih besar daripada dunia. Orang yang pertama kali masuk surga diberi surga yang luasnya tidak sanggup dijelajahi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jibril tingginya dari permukaan bumi hingga ke langit ketujuh. Kalau kakinya menapak di bumi, maka kepalanya akan menyundul langit ketujuh. Ketika turun ayat Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman, maka Jibril tanya kepada Allah, mengapa orang beriman beruntung? Lalu Jibril alaihi salam disuruh mengelilingi dan menjelajahi surganya Abu Bakar radhiyallahu anha, salah satu sahabat Nabi. Dengan badan yang begitu besar, dengan sayap yang bentangannya dari timur hingga ke barat, ia menjelajahi surganya Abu Bakar selama 6 tahun. Setelah penat, ia lapor kepada Allah, besar sekali. Maka kata Allah, itu baru sudutnya saja. Bagaimana ukuran besarnya Jibril alaihi salam dari kaki di bumi hingga kepala di langit ketujuh? Mengelilingi surga milik seorang Abu Bakar saja tidak sanggup. Bumi beserta planet-planetnya, matahari, jutaan bintang, bulan, dan lain-lain benda. Dan benda-benda lain di tata surya kita. Kalau dilihat dari langit ke satu, hanya semisal besarnya cincin di padang pasir. Nabi Muhammad yang mengisahkannya ketika ia baru pulang dari Isra Mi'raj. Begitu juga langit ke-1 akan nampak seperti cincin di padang pasir jika dipandang dari langit kedua. Begitu seterusnya hingga langit ke-7 yang hanya nampak seperti cincin di padang pasir jika dilihat dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali cerita ke surga, pohon-pohonnya demikian besar. Diameter batangnya tidak akan habis jika dikelilingi oleh kuda yang kekar selama 70 tahun perjalanan. Pohon ini akan tumbuh dengan zikir yang kita lakukan selama di dunia. Satu zikir, satu pohon tertanam.
Demikian juga istananya dibangun karena zikir dan sedekah hamba-hambanya. Dan yang menarik, buah-buahan di surga mempunyai 70 macam rasa. Rasanya nano-nano lah. Gigitan ke-1, kedua, dan seterusnya memberi rasa yang berbeda-beda. Ukuran buahnya satu buah anggur sebesar perut domba yang sedang bunting. Wanita surga, istri kita akan 70 kali lebih cantik dari bidadari. Bidadarinya jangan ditanya deh. Harumnya surga sudah dapat tercium dari 500 tahun perjalanan. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di surga bersifat kekal, tidak pernah habis, dan banyaknya tak terhitung. Dari semua kenikmatan tersebut, nikmat yang paling tinggi dan yang akan dirasakan penghuni surga adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkannya dalam firman-Nya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Seperti diterangkan Al-Quran, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Disebutkan pula di dalamnya mengalir sungai-sungai yang bermacam-macam dan diberi nama sesuai dengan keadaan dan sifat airnya. Ada sungai jernih, yaitu airnya selalu dalam keadaan jernih, tidak berubah rasa dan baunya. Ada pula sungai susu, karena airnya terdiri atas air susu yang juga tidak berubah rasanya. Kemudian ada juga sungai arak, khamr, yaitu airnya terdiri atas khamr yang sangat lezat rasanya, tapi tidak memabukkan. Selanjutnya ada pula sungai madu, yang airnya terdiri atas madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Perhiasan yang diberikan kepada penghuni surga terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra. Quran Surat Fatir ayat 33. Baik sutra yang halus, tipis maupun tebal. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 5. Sedangkan makanan dan minuman mereka terdiri atas berbagai macam jenis. Terserah apa saja yang mereka inginkan, semuanya tersedia. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Penduduk surga atau mereka yang akan memasukinya disebut dengan Ahlul Jannah atau Ashabul Jannah. Penghuni surga benar-benar dimanjakan. Piring-piring dan gelas-gelas mereka saja semuanya terbuat dari emas. Di samping peralatan dari emas, ada pula peralatan yang terbuat dari perak dan kristal. Quran Surat Al-Insan ayat 15. Di samping itu, penghuni surga dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan dengan pakaian sutra yang sangat indah dan menyedapkan pandangan mata. Mereka tetap tinggal muda dan tidak pernah berubah menjadi tua. Quran Surat Al-Insan ayat 19 hingga 21. Di dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun dan damai bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, atau letih. Quran Surat Al-Hijr ayat 45 hingga 48. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.